bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku padamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau yang layak disembah Yesus, layak dihormati. Kami datang padamu bersara menyatakan Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Sungguh tak cukup kata-kata kami untuk menyatakan betapa ajaibnya semua yang Kau lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Tak cukup kata-kata kami untuk menggambarkan betapa indah, betapa luar biasanya. Kami boleh menikmati Engkau, kami boleh datang ke tempat Maha Kudus, menikmati hadirat Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta segalanya. Kami sebut Engkau Bapa, kami sebut Engkau sahabat, kami sebut Engkau kekasih jiwa kami. Mari Roh Kudus, Kau yang menyingkapkan kepada kami semua. Karena kami sadar kata-kata kami tidak cukup, kata-kata hamba tidak mampu untuk menggambarkan. Karena itu tolong mari Roh Kudus, Kau yang menjamah kami semua, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat dimanapun berada yang mengikuti lewat Zoom. Kami percaya bahwa apa yang menjadi kerinduan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, Engkau bukakan, Engkau nyatakan, sehingga dalam setiap proses hidup kami katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau izinkan ini terjadi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Gembala kami yang agung ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Hati-Mu dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Kau sedang mempercantik hidup kami lewat proses demi proses. Kami katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap jemaat-Mu. Kobarkan kalau ada yang sudah mulai lesu, alirkan kuasa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan hubungan demi hubungan antara suami istri, orang tua, anak-anak. Kami percaya ketika Shekinah kehadirat Tuhan, kami rasakan tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu sukar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam perjalanan hidup kami, sungguh kami percaya Tuhan, rencana agung-Mu sedang Engkau lakukan dalam hidup kami. Karena kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau punya begitu banyak cara yang tidak pernah kami bisa pikirkan. Engkau punya banyak cara untuk memulihkan. Engkau punya banyak cara untuk supaya kami memiliki terobosan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Milik-Mu lah mereka semua. Milik-Mu lah mereka semua. Terima kasih untuk berkat harta benda yang Kau titipkan kepada kami. Milik-Mu lah semua itu semua.
karena segala sesuatu dari Tuhan. Oleh karena Tuhanlah, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berbicaralah, kami mau mendengarkan, menangkap arahan-Mu, menyimpan dalam hati kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat sorak-sorai kegirangan ketika hal-hal yang kami pikir tidak pernah bisa kami bayangkan, Engkau lakukan dengan cara ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Baik, shalom sekali lagi. Juga yang di Zoom ya, shalom. Hari ini kita mau belajar ya dalam beberapa bulan ini kita lihat Penatua ada satu tema besar yaitu keindahan tubuh Kristus, keajaiban yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita. Ya, kita perlu sekali pewahyuan dari Roh Kudus karena kita tidak pernah bisa mengerti. Ya, Rasul Paulus bilang rahasia ini besar. Ya, satu rahasia yang sangat luar biasa, yaitu hubungan kasih antara Kristus dengan kita, yang tidak pernah bisa kita mengerti sepenuhnya. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita sejauh yang Dia mau pada hari ini. Mari kita buka hati kita sama-sama ya. Oke, kita mau sama-sama suarakan satu firman Tuhan ya dari 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca dulu pertama ya. Yuk bangkit berdiri sekali lagi. Pertama-tama kita baca dulu sama-sama satu kali. Setelah itu rasanya ini kita harus mau menyatakannya berdua-dua. Karena ini kan bicara tentang memberitahu. Ya. Oke, coba kita baca dulu ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Ini Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus. Ya, dia sedang mengupas, ada banyak masalah terjadi di sana. Jadi dia tekankan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Baitullah. Ya, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Oke, coba sekarang kita mau saling hadap-hadapan satu seorang ya, atau 3 orang juga boleh lah ya, tapi kalau ya dua supaya saling mengasih tahu ya. Coba udah apa belum? Oke, kalau gitu saya silakan berdua, silakan siapa lagi cari, yo, nah, iya, ya, baik ya. Jadi yang pertama dulu supaya apa ya? Jadi katanya tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, sambil ditepuk, ulah ditenggelnya, ditepuk. Ya yang di rumah juga ya kalau berdua, ya gitu kan. Ya 1, 2, 3, 1 Korintus 3 ayat 16. Yuk. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke, baik, puji Tuhan. Kalau belum tersenyum, ini satu pernyataan yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Ini pernyataan yang wah, kalau ya itu yang kita minta Roh Kudus menyingkapkannya kepada kita. Kalau kita sadar hal ini, pasti nggak biasa-biasa aja ya. Gak cuman tidak tahukah kamu, oh gitunya. Wah, luar biasa, karena ini firman Tuhan, bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata motivasi. Ya, ini adalah firman Tuhan. Sakali deui toelnya, lamun belum senyum, ciwit saeutik. 1, 2, 3. Kakak. Oh, casca langsung Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, ini menjadi ayat inti bagi kita hari ini. Ya, kita bicara bahwa kita, saudara dan saya adalah bait Allah. Amin. Rumahnya Allah.
Ya, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Wow, 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 ini luar biasa. Ketika penciptaan Allah berbicara, jadilah. Apa? Pertama, jadilah terang. Maka Tritunggal ada di sana. Firman Allah, maka berfirmanlah Tuhan. Di situ ada ya Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang kemudian kerja untuk mengeksekusi semuanya. Dan penciptaan yang luar biasa dari tidak ada menjadi teratur sekali. Sampai Tuhan sendiri bilang, oh ini amat sangat baik. Jadi kalau roh itu ada di dalam kita, apa sih yang mustahil? Apa sih yang gak bisa? Ya, tujuannya adalah dia ingin kita semua serupa, segambar dengan anaknya. Amin. Oke, nah jadi sekarang kita mau ini sedikit ya tentang bait Allah. Nah, bait Allah. Supaya kita mengerti tentang bait Allah, coba kita bicara dulu tentang rumah lah. Karena kita bicara bait Allah, rumah Allah ya. Artinya tempat di mana Allah berada bersemayam, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ingat rumah, kita rumah saha Pak Udin. Nah, artinya apa? Pak Udin ada di sana, dia hidup di situ, dia bergerak di situ ya. Kalau dia terima tamu, yaitu rumah Pak Udin. Misalkan tentu saja rumah tuh banyak ya. Misalkan rumah Pak Udin, Panginten ya. Misalkan rumah Pak Udin. Atau rumah Pak Saleh. Atau Ibu Saleh. Pengen yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Oh gitu ya. Ini bicara fisik ya. Yang terlihat dan kita bisa melihat secara umum di dalam strata sosial kita. Ketika kita melihat rumah seseorang tergambar sedikit tentang status sosialnya, tentang berapa banyak hartanya. Kurang lebih begitu ya. Semakin penting, semakin banyak hartanya biasanya tercermin dari rumahnya. Rasanya nggak ada tuh ya. Orang konglomerat pakai rumah yang kiri. Ah saya mah sederhana di dia gitu ya. Bareng yang munding gitu ya. Enggak, tentu saja kenapa? Karena tempat dia tinggal, tempat dia hidup itu ya itu mencerminkan hidupnya, mencerminkan status identitas dia begitu. Nah, kalau lebih lanjut lagi, kira-kira ini rumah siapa ya? Wah, rumah Ko Daniel sih karena. Amin gitu ya. Ya. Kita udah kebayang kan kalau rumah seperti ini seperti apa yang pemiliknya, yang tinggal di situ, yang menjadi tuan rumahnya, kurang lebih gaya hidupnya seperti apa? Ya, rasanya orang yang tinggal di sini nggak bingung dengan harga cabai deh. Nggak bingung dengan harga beras. Nah, ya, di mana ya ayah beras murah? Enggak, oh yang tinggal di sini enggak. Betul ya? Itu bicara tentang bagaimana kita bisa bayangkan kurang lebih seperti itu ya, tentang rumah, tempat tinggal, tempat orang hidup ya. Ya, itu tercermin. Nah, sekarang terus lagi. Ada yang tahu nggak ini rumah siapa? Belum presiden. Di situ ada tulisan tuh di bawahnya tuh. Ya, ada Jabar Prof. Ini teh Wastu Kencana, gubernur. Pak RK tadi nadi dianya. Sebelum sekarang lagi ini ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan di situ gubernur. Ya mungkin saya nggak tahu di bagian mananya tinggalnya ya. Yang jelas dia terima tamu. Kalau dia terima tamu, apakah tamunya datang ke sana pakai daster? Mohal sih gananya. Pasti juga dia akan menghormati orang yang punya rumah sesuai dengan status dia, gitu kan ya. Berani datang ke sana minta izin gereja, kita pakai baju sembarangan, pasti enggak, betul enggak? Kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan sang pemilik atau yang tinggal di situ. Begitu juga ketika kemudian kita ke sini. Iya, ada yang tahu di sini? Oh jelas karena ada Garuda Pancasila-nya di situ ya. Ya, ini adalah salah satu istana yang terlihat sedikit, yaitu Istana Bogor. Tapi di belakangnya masih banyak banget. Kalau kita
melihara cupangnya, melihara koi, mau iya melihara naon rusa. beda kelas gitu ya. Kenapa? Itulah bisa kita gambarkan bagaimana presiden tinggal di situ, walaupun memang presiden sangat sederhana, kadang-kadang dia keluar pakai sarung gitu ya, ngelihat apa kolam, makanya disebut kadang-kadang cebong-cebong begitu ya, dia lihat kodok begitu. Tapi statusnya, tempat tinggalnya menunjukkan tentang identitas siapa dia. Apakah kira-kira presiden di situ bingung dengan harga-harga, nanti mau makan apa gitu ya sih? Wah, enggak pasti. Amin. Oke, tolong tangkap apa sih yang saya sedang mau arahkan ya di sini ya. Nah, sekarang kita teruskan lagi. Istana tadi, istana presiden. Kalau saudara pergi ke istana, lebih lagi, Brunei misalkan. Wah, maka istana sama-sama istana, tapi istana beda. Eta mah pokoknya mah koneng we kabeh. Emas. Iya, untuk menunjukkan tentang identitas, kejayaan, kekayaan, bahwa dia wajib dihormati karena statusnya itu. Ya, kalau kita teruskan lagi, istana Salomo. Wah ya, ini zaman dulu loh. Udah kayak gini gitu ya. Semua terpilih. Mual pakai albasiah, kayu mual. Ya, pakai kayu terbaik, dibawa dari hutan terbaik. Ya hutan Libanon, dari Ethiopia, dari pokoknya yang terbaik. Dia pelihara kuda, mual kuda ti Lembang si ganon. No ker eta. Tapi kuda yang semuanya semua terpilih. Bahkan dikatakan pelayannya kalau mereka melayani cara duduknya aja diatur. Cara jalannya diatur. Ya, temenang nggak kayak boy biasa gitunya. Kalau dia menunjukkan bahwa punya budaya yang luhur. Karena dia bicara identitas, kemegahan dari raja itu. Tadi kita diomongin siapa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah? Boleh gak kita bilang istananya Allah? Jadi itu pernyataan yang bukan biasa Bapak Ibu. Pernyataan yang bukan biasa. Nah sekarang kita lihat. Bagaimana dengan kemah tempat di mana Allah ada? Manusia secara sosial tadi kita memperbandingkan dengan apa yang bisa dinilai dengan uang, apa yang bisa dinilai dengan sesuatu yang semakin mahal, semakin sempurna, pasti harganya semakin mahal. Tapi apakah bicara tentang bahwa bagi Tuhan semua yang sempurna di dunia ini tidak sama sekali, gak ada artinya. Betul? Emas yang dihebat, jadi istana emas semua. Bagi Tuhan gak ada artinya. Semua yang paling bagus. Kalau Tuhan mau jual 1 bintang, gak ada yang bisa beli. Mau pangeran Brunei, mau apa, mau bisa beli 1 bintang aja. Jadi bagi Tuhan bukan itu ukurannya. Amin. Kenapa dia harus datang ke dunia? Demi sesuatu yang sangat mahal. Tempat yang paling jauh yang tidak pernah bisa kita capai dari surga. Dia datang. Karena untuk itulah dia mau bayar semua. Sekali lagi, semua kemegahan dunia ini gak ada arti. Amin. Mari kita minta Roh Kudus terus menyuarakan ini pada kita. Ya terus terang buatku saya menyiapkannya juga Tuhan. Aduh rasanya terima kasih Tuhan, rasanya masih jauh kayak. Kadang-kadang kita asal dalam hidup ini. Tapi coba bayangkan. Kemah pertemuan bisa memberikan gambaran kepada kita tentang status dan identitas kita di hadapan Tuhan sebagai baitnya, tempat dia mau tinggal, tempat di mana dia mau berkarya. Wow, ya.
Nah, jadi kemah pertemuan ini adalah sebetulnya menunjukkan ya bagaimana gambaran-gambaran yang akan nanti menjadi sistem atau menjadi katakanlah karakteristik dari kerajaan Allah di mana itu bermuara pada Kristus. Jadi kalau ada pelajaran khusus tuh katanya ya di sekolah teologi ya tentang tabernakel. Karena semua ini detail kalau kita lihat. Ya kata lihat detail-detailnya di imamat ya kita lihat bagaimana detailnya itu betul tertulis semua dengan sempurna. Karena sebetulnya itu menunjukkan hal-hal yang ilahi yang nggak bisa digambarkan oleh manusia, tetapi bisa Tuhan memberikan banyak sekali gambaran-gambaran yang pada akhirnya itu bermuara pada apa yang Yesus lakukan. Supaya ketika Yesus lakukan kita ngerti, oh sebenarnya udah dikasih tahu nih. Tapi kita nggak sadar, manusia nggak sadar karena itu dia pilih umat, satu umat namanya Israel, jadi pilihan dia. Di situ dia berbicara, dia itu gambar yang menunjukkan sebetulnya adalah bagaimana betapa dia mengasihi manusia dan tidak mau membiarkan manusia terpisah selamanya dengan dia. Ya, yaitu saudara dan saya. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang paling penting di dalam kemah pertemuan ini? Ukurannya semuanya menunjukkan hal yang luar biasa. Tapi yang paling penting yang ditunjukkan oleh gambar mengenai api itu. Ya, disebut dengan Shekinah, kehadiran Allah. Karena ada masa kemudian itu tidak ada dan yang semua ini porak-poranda nggak ada artinya. Berarti bukan Tuhan mempertahankan tentang si kemah-kemah yang ini nih bukan, tapi tentang kehadirannya. Nah, kalau kita bayangkan ya sini sedikit kita lihat ada bagian luar pekarangan ya, bagian luar. Bagian masuk ke pekarangan di situ ada mesbah untuk bakaran ya, untuk pembakaran. Nggak bisa ya. Oke, untuk pembakaran ada juga untuk basin untuk pembasuhan, penyucian ya. Lalu masuk ke dalam itu ya ada dua bagian, ada tempat kudus, ada tempat maha kudus. Ya, di tempat kudus itu ada kandil ya, bercabang 7 yang harus selalu menyala. Ya, itu nanti kita lihat gambaran. Jadi kalau kita bait Allah gambar seperti ini, apa yang harus selalu ada yang Tuhan ingin supaya sekinahnya jelas nyata di dalam hidup kita. Kita bilang Tuhan maha hadir, amin. Dia omnipresent dimanapun dia hadir. Tapi kita tahu kehadirannya yang kuat ketika kita berikan ruang seluas-luasnya untuk dia berkarya. Ya, di ruang kudus ada kandil, ada meja untuk roti sajian, dan ada tempat pembakaran dupa. Yaitu ya yang tempatnya nanti harum di hadapan Tuhan. Dan kemudian ada tempat maha kudus yang di dalamnya ada tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian juga ada 2 loh batu, ada mana dan juga ada tongkat Harun yang bertunas. Nah, itulah gambaran ya kita bicara mengenai kita tidak sedang berbicara tentang tabernakel, tapi intinya adalah ketika kita bicara bait Allah, yang terpenting adalah kehadirannya. Kehadirannya itulah yang menyebabkan orang Israel ditakuti. Karena mereka mengerti ada sesuatu yang hebat. Mereka berjalan ada tudung, awan. Bayangin, gak perlu bawa payung. Laku ojek payung didinya mah. Karena pada siang hari mereka tetap teduh. Pada malam hari kita tahu di daerah gurun tuh kalau dingin banget gitu ya. Kalau panas tuh kira-kira begitu ya. Nah pada malam hari itu menjadi tiang api. Dan sebetulnya itu pernyataan tentang kehadiran Allah. Allah ada, Allah memerintah di situ. Dan untuk itulah setiap imam ada jabatan imam ya keturunan Harun yang dan yang melayani orang-orang Lewi membantu. Dan kita dikatakan sekarang kita adalah imamat yang rajani kita, imam-imam yang bisa masuk ke ruang kudus. Ada imam besar kita yaitu Yesus Kristus
Dan sekarang sudah tidak ada sekat lagi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Karena ketika Tuhan Yesus disalib, kita tahu tirai itu terbelah. Jadi bayangkan Allah rindu menikmati bicara dengan kita di ruang. Ya karena di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar yang masuk. Bisa masuk dan dia dengar suara Tuhan. Dia dengar perintah Tuhan. Dia dengar arahan Tuhan. Dan gak sembarangan. Masuknya juga harus pakai ini. Pakai tali. Pakai keloneng. Kalau keloneng-kelonengnya masih bunyi, oh masih hirup. Salah sedikit aja. Ada ketidakut sedikit aja. Mati. Ya, tapi sekarang kita datang. Gak bawa lonceng. Gak bawa apa. Yang kita bawalah darah Kristus. Itulah yang setiap kali kita datang ke tempat Maha Kudus. Dia bilang, anakku yang kekasih. Karena ada darahnya di ambang pintu hati kita. Kenapa saya ingin kita belajar hari ini. Supaya kita sangat menghargai apa yang telah dia lakukan. Dan bukan hanya kita menghargai. Karena setiap orang yang memberikan hidupnya benar. Menjadi tempat sekinah. Kehadiran Tuhan. Tidak akan pernah sama. Pasti berubah. Dan dia mengubahkan orang juga. Sebab di mana kita berada, di situ mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Oke. Nah, bayangkan sekarang. Kemudian kemah pertemuan itu tadinya tenda portable dibawa kemana-mana. Setelah masuk ke Kanaan kita tahu ceritanya ya. Daud ingin sekali membangun. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan kamu, tapi anakmu. Membangun apa? Tadinya portable, sekarang menjadi permanen, kurang lebih begitu. Sekali lagi, apakah Tuhan butuh tempat permanen untuk tinggal? Bukankah semuanya dia punya? Enggak ada yang bisa nandaiannya Tuhan. Tapi itu adalah simbol, adalah lambang tentang dia mau untuk bersama-sama dengan umatnya. Nah, pada waktu Bait Allah itu didirikan, kalau kita lihat tadi konstruksi atau pembagiannya tuh sama dengan kemah tadi ya. Ada pekarangan, ada tempat mesbah untuk membakar korban, ada tempat pembasuhan, sama kurang lebih seperti itu yang ininya konsepnya. Yang menarik adalah ketika Salomo sudah mendirikan itu, lalu dia berdoa di dalam 2 Tawarikh 6 kalau kita baca, dia berdoa, dia mentahbiskan atau meresmikan ya Bait Allah. Apa yang terjadi di 2 Tawarikh 7 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan hari ini katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Saya percaya ketika kita memahami, memberikan hidup kita sepenuhnya, maka hal-hal seharusnya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Orang bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kata-kata kita. Lewat setiap hal yang kita lakukan. Dan mereka memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Nah, pertanyaannya. Banyak orang Kristen, banyak gereja yang sudah ngerti. Tadi juga ada kesaksian, rasanya firman Tuhannya sudah khatam ngertinya ya. Kita ngomongin dia tahu langsung, oh ayatnya di sini kan. Kita nasihatin, saya udah tahu. Dia khotbahin kita lebih panjang.
Tapi hidup gak berubah. Tanda-tanda besar. Why? Menarik sekali. Menarik sekali. Kalau kita bisa bayangkan peristiwanya. Atau tadi saya mau bayangkan gimana ya untuk memberikan ilustrasinya ya. Kurang lebih mungkin seperti ini ilustrasinya. Bapak Ibu punya rumah. Lalu karena sesuatu hal, anak sakit, suami ya sakit, perlu uang banyak. Akhirnya rumah ini digadaikan. Gak bisa bayar, akan dirampas. Lalu datang seorang yang baik hati. Dia bilang, rumah ini saya bayar lunas supaya kamu bisa bayar hutang. Biasanya kita harus keluar ya. Tinggalin rumah itu, berganti pemilik bukan? Tapi orang itu bilang, gak apa-apa. Kamu tetap tinggal di sini. Saya percayakan kamu untuk mengelola rumah ini. Itu rumah saya. Bahkan saya mau tinggal juga di sini. Silakan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Tuhan sangat menghargai kehendak bebas kita. Dia sudah beli dengan harga yang sangat amat mahal. Dan dia datang dari tempat yang sangat amat jauh. Tempat yang sangat tinggi. Sebagai martabat yang paling tinggi yang tidak bisa kita bayangkan. Sebagai raja di atas segala raja. Kita yang seharusnya hancur, terpisah sepenuhnya dengan dia bayar lunas dengan darah. Dan pada waktu itu dia ada di hati kita. Tapi dia bilang, aku serahkan pengelolaannya kepadamu. Apa yang mau kita lakukan? Dengan cara pandang seperti itulah harusnya kita memandang hidup kita, tubuh kita, dan semuanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau lewat gerejanya terpancar kemuliaan sifat dan karakter Allah. Dulu banyak hal mungkin jadi pembicaraan orang semua yang jelek-jelek. Tapi hari ini ketika mereka bertemu kita, tentu Tuhan ingin mereka tercengang. Bisa ya kamu berubah kayak gitu ya? Tempat di mana kita bilang, ya karena Tuhanku menolong. Satu kali ketika Tuhan Yesus pada malam sebelum dia diserahkan, dia berbicara kepada murid-muridnya, ada satu muridnya bernama Filipus. Karena sebelumnya Tuhan bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Jadi Filipus tanya, Tuhan, Yohanes 14 ayat 89. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Perhatikan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kerinduan Tuhan adalah ketika dia melihat kita, dia melihat Kristus. Kristen artinya bukan hanya pengikut, tapi imitasinya Kristus. Kristus mini. Itulah yang dia rindukan. Tapi kita mengerti, gak mungkin dengan kekuatan kita. Gak mungkin, gak bisa, karena itulah Roh Kudus tinggal. Masalahnya kita mau serahkan, dia ambil alih. Atau kita atur-atur sendiri. Atau bahkan yang lebih menyedihkan, ada banyak sampah kita biarkan di dalam rumah itu. Bayangkan kalau yang pemilik rumah datang kemudian dia lihat ada bangkai tikus di situ. Di sana ada sampah bekas buah dan lain-lain.
Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk kita sama-sama. Untuk kita mengintrospeksi kembali diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kamu adalah bait Allah. Roh itu ada di sini. Untuk apa? Untuk menjelaskan firman Tuhan. Kita perlu datang ke tempat Maha Kudus. Baca firman, renungkan firman. Di situ ada firman. Dan Tuhan mau bicara. Dan gak mungkin kita ngerti. Tapi Roh Kudus mengungkapkan sehingga kita mengerti secara rohani. Dengan kekuatan sendiri kita gak mungkin ngerti. Di tempat bait Allah itu ada apa? Harus ada kandil yang terus berkobar-kobar, yang terus menyala. Bagaimana keadaan kita? Kita cintanya seperti apa kepada Yesus? Minggu lalu kita bicara, ya saya juga menyampaikan tentang kita sebagai mempelai wanitanya Yesus. Kalau cinta kita membara, gak ada yang terlalu susah untuk kita taati. Kalau kita masih hitung-hitungan pada Tuhan. Cintanya itu sudah redup. Apa yang menyebabkan Yesus datang begitu jauh menyerahkan diri serendah-rendahnya? Tidak ada hal lain. Cintanya kepada kita. Makanya Tuhan bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Kuk aku yang Tuhan pasang itu apa? Ringan. Asik. Hanya kalau kita cinta membara kepada. Kata orang kalau cinta kan buta ya. Bahkan orang ada perkataan yang kadang-kadang kemarin diprotes sama istri saya. Tapi di orang Sunda ada gitu. Kalau cinta sudah melekat, teh kotok pun terasa coklat gitu. Orang Sunda langsung serinya. Maksudnya adalah gak ada yang terlalu susah kalau cinta itu membara. Kita rindukan suaranya. Kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab yang sering diejek oleh teman-teman kita yang dari agama lain. Dia pikir kok ada ya kitab suci kayak gini. Karena dia gak ngerti, dia pikirin dengan otak dan nafsunya. Tapi seperti itu yang Tuhan inginkan, dia rindu banget sama kita. Dia rindu kalau dia cari di dalam kitab Kidung Agung kita lihat. Sang mempelai, si calon mempelai wanita, pria dan wanita saling memberikan diri untuk dia mencari. Baru lihat tangannya aja udah. Dengar suaranya, wah, melayang-layang. Makanya Titik Puspa bilang, jatuh cinta gitu. Berjuta rasanya, betul? Jadi kalau kita sudah mulai melempem, berarti cintanya perlu dibangkitkan. Kandil itu harus terus menyala. Cinta kita kepada Tuhan. Bersyukur mungkin 10-15 tahun yang lalu, ya kami sama-sama belajar di satu tempat dan ada seorang hamba Tuhan bikin buku. Bukunya menarik. Judulnya unik. Oh Tuhan, aku jatuh cinta padamu. Saya baca, iya. Pendekatannya begini. Sementara orang melihat firman Tuhan, perintah Tuhan menjadi beban, menjadi sesuatu yang berat. Waduh gak boleh ini, waduh gak boleh itu. Kudu iya, kudu itu. Berat. Kenapa enggak kita mulai dari berbeda? Biarkan kasih itu membara. Kita datang. Karena kalau kita rasa aduh kayaknya udah hambar. Itulah sebabnya kita berpuasa, kita berdoa. Bukan untuk semakin berkenan kepadanya. Tapi kita tahu apa yang menghalangi cintaku. Sebab ketika kita membara cintanya, gak ada yang susah. Betul ya? Yang pernah merasakan calon istri saya itu di Selatan Bandung, bypass. Saya itu kan dulu di Big Valley, di Lebak Gede. Sekarang jadi Sabuga itu jalannya. Tapi
Waktu sempat saya belum punya motor, pakai bis. Ya, nggak masalah. Serasa dekat. Gunung akan kudaki. Lautan akan kuseberangi. Warijin itu bisa ngojai. Tapi itulah pernyataan dan itulah seperti yang dirindukan oleh Tuhan kita. Hubungan seperti itu. Di mana kita sangat menanti-nantikan suara. Pada saat yang sama sebetulnya, itulah juga yang dirindukan Tuhan. Itulah kerinduannya. Tidak ada suara yang paling merdu adalah suara anaknya. Suara kekasih jiwanya. Betul saudaraku? Kalau ada kasih, wah semuanya bisa. Hari-hari ini saya berupaya untuk setiap hari senam, jalan. Tahu nggak apa yang paling mendorong saya untuk, ya tentu dalam konteks spiritual ya itu karena kasih kepada Tuhan untuk menjaga tubuh. Ada satu lagi, supaya saya bisa gendong cucu. Mungkin sederhana ya, karena saya lama sering sakit pinggang dulunya. Oh setelah saya tahu ternyata dokter bilang, ini obatnya gampang Pak, Bapak nggak boleh males katanya gitu ya. Karena ini bicara ada otot yang harus diperkuat gitu. Yang ototnya itu ya jalan kaki. Ya gitu jalan kaki. Itulah. Jadi sekarang saya jalan. Kenapa? Kalau cucu datang pengennya digendong. Aduh seneng gitu gendong. Kasih itu membuat kita melakukan sesuatu dengan sukacita. Amin. Baik, kita teruskan lagi Bapak dan Ibu ya. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 ya, jadi Rasul Paulus menekankan kembali. Ya. Coba sama-sama tadi 1 Korintus 3, jadi di Korintus itu sedang ada banyak masalah, ya, masalah perpecahan. Wah, aku nih Apolos nih, grup Apolos, ini grupnya Paulus, ini grupnya siapa lagi begitu ya. Perpecahan. Bahkan mereka saling menggugat ke pengadilan. Ya, ada masalah-masalah mungkin pinjam meminjam dan lain-lain. Tapi yang paling mengerikan adalah masalah-masalah tentang percabulan berzinahan yang sedemikian rupa. Sehingga itulah sebabnya dia menekankan, tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Allah. Dan dia kemudian Rasul Paulus menekankan kembali di dalam ayat 19-20 1 Korintus ini. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena engkau telah dibeli. Bukan milik kamu sendiri. Belum milik. Dan ketika kita mengambil pengertian itu dan berkomitmen. Saya mau. Kehendak bebasku sepenuhnya aku serahkan kepadamu. Seperti yang dilakukan Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat ya. Jadi bahwa kita. Dan kita tahu juga bahwa. Dengan sebagai korporat, tadi kita sebagai individu, sebagai korporat eklesia, kumpulan orang-orang percaya, kita adalah bangunan Allah yang tumbuh ya di dalam Dia, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Secara individu, kemudian secara gereja korporat kita punya tempat masing-masing. Kita punya fungsi masing-masing. Tidak ada yang menjadi sel kanker di sini ya. Tapi semuanya menjadi berfungsi. Apapun keadaan kita bolehlah. Mungkin kita hanya ujung hidung saja. Wah tapi ujung itu penting. Karena penampilan terlihat dari situ betul. Atau ujung jari kelingking. Penting nggak? Coba kalau nggak penting paku. Terasa ke semua tubuh.
Baik, dengan kata lain kita melihat sebagai individu, Tuhan hadir di sana, kita sebagai bangunan tubuh Kristus menyeluruh, kita bagian penting ya, yang Tuhan ingin kita tumbuh. Nah, Bapak, jadi bagaimana seharusnya sekarang kita lihat ya, kalau kita dengar firman, kita belajar firman, jangan pernah lupa selalu apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus ya supaya enggak kita menjadi ahli-ahli Taurat ya, yang ahli hanya untuk konsep-konsep, tapi apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana seharusnya kita tahu kita sudah dibeli, jadi kita mengerti bahwa tubuhku bukan milikku. Amin. Nah, Rasul Paulus, mari kita memandang tubuh atau hidup kita ini seperti yang Rasul Paulus bilang. Rasul Paulus bilang apa dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia memandang dirinya sudah disalibkan bareng dengan Kristus. Kalau sudah disalibkan artinya mati terhadap dirinya sendiri. Ayat 20 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Wow. Ketika kita mengerti hal ini, ketika kita menyatakan hal ini, ada kuasa yang besar, saudaraku. Saya ingat masa remaja saya mulai merokok SMP. Kakek saya pendeta. Jadi saya bilang ke kakek saya, Kong, saya manggilnya Engkong karena saya orang Batak. Salah. Salah. Saya bilang, Kong, tunjukin mana ayat di Alkitab merokok tidak boleh. Oh, saya debat. Padahal saya masih SMP. Pokoknya karena pokoknya ngerasanya kalau tengah rokok, wah, kajian dahar. Ya, dengan lama kakek saya menjelaskan, sebenarnya menjelaskan ini. Tapi anggaran kekeh. Tapi kan nggak ada. Nggak ada kan? Misalkan begitu. Nah, setelah saya lahir baru, ya pada waktu itu saya ada retret ya PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen ITB, April ya tahun 1981 ya, saya masuk 81. Nah, pada waktu itu kita belajar banyak. Ya, kita tahu kalau sebenarnya di ITB itu navigator tuh enggak kita caranya biasa aja gitu ya, mengajar. Tapi pada waktu itu Tuhan bicara tentang ayat-ayat yang sama. Ini tentu kalau kita tahu adalah ayat kedua dari seri penghafalan ayat ya. Ayat ke-1, 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi siapa? Nah ini adalah Galatia 2 itu adalah ayat kedua. Jadi pada waktu itu ini saya hafalkan. Roh Kudus bisa, oke. Kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu adalah milik Kristus. Waduh. Jadi yang pertama langsung di sini adalah rokok itu enggak ada yang menyehatkan ya. Ada rokok menyehatkan. Walaupun pakai namanya, walaupun rokok itu herbal ya, tembakau ya. Tapi semua riset bilang rokok itu membuat sakit, penyakit dan lain-lain. Jadi sekarang kita bukan hanya rokok ya, tapi segala sesuatu yang membuat kita tahu berbahaya pada tubuh kita, jangan lupa tubuhmu bukan milikmu. Oke, itu ya. Nah, jadi pada waktu saya hafalkan, saya pulang, ya saya mau. Padahal sebelumnya udah beberapa kali mencoba dan gagal lagi ya. Mencoba bisa seminggunya, kemudian ketemu teman-teman ngarokok deh. Bisa lebih lama, tapi pada waktu saya bilang, apa yang bisa membuat itu? Cara pandang tentang diri. Namun aku hidup. Saya personalisasi. Namun Daniel hidup, tapi bukan lagi Daniel yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam Daniel.
Wah, saya pulang seperti rasanya Superman, pasti bisa. Pergi kuliah naik angkot, Halber, gudang garam merah. Saya sampai hafal pada waktu itu Bapak dan Ibu, ini pasti gudang garam merah. Ini ya Wismilak, ini Jisamsu ya. Dari baunya aja saya ini, karena apa? Expert saya pada waktu itu ya. Wah, tapi pada waktu kenapa? Karena indera kita terbiasa dengan itu, bilang, suarakan. Daniel bukan milik Daniel lagi. Sehari masih rasanya wanginya, wah terus bro. 2 hari, 3 hari, sampai satu saat ketika saya cium bau itu lagi, pusing. Tadi hayang pisan, jadi pusing. Saya tahu kuasa firman Tuhan mengubahkan. Amin. Baik Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin sama-sama coba. Kita mau suarakan dan personalisasi. Versi kalau ada banyak, ya ada firman Tuhan ini kalau kita lihat ya ada terjemahan ini, sekarang ada versi personalisasi. Perlu setiap kali kita lihat firman Tuhan, jangan, oh ini firman Tuhan cocok untuk Mbak Yus. Ini firman Tuhan cocok Bu Minten nih, gitu ya, cocok ya. Enggak, selalu mulai, apa yang harus aku pegang sepenuhnya sebagai komitmenku. Coba bangkit berdiri lagi. Yuk kita baca-baca sama-sama 1 Korintus 6 ayat 19-20 ini versi iman dan komitmenku ya. Oke. Jadi saya hanya mengubah kamu jadi aku ya, hanya personal begitu. Yuk kita baca dengan suara keras, tapi bukan hanya membaca dengan suara keras. Apakah ini akan menjadi komitmenmu? Apakah ini menjadi cara pandangmu? Ayat 19, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah. Dan bahwa aku bukan milikku sendiri. 20. Sebab aku telah dibeli oleh Kristus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu aku mau memuliakan Allah dengan tubuhku. Sekali lagi Bapak dan Ibu, dan saya berdoa Roh Kudus berbicara kepadamu. Mungkin ada sesuatu sampah di dalam hidupmu yang masih kau biarkan. Kalau ada dendam, sakit hati, marah, sebetulnya kita sedang menimbun sampah di dalam tubuh. Kalau kita masih tahu ada ikatan dosa yang kita tahu dan kita masih sayang dengan itu, pada dasarnya kita sedang membiarkan sampah, hal-hal najis di dalam bait Allah. Ketika Tuhan berbicara di dalam komitmenmu, bait Roh Kudus, firman Tuhan kepada kita, engkau menerima kuasa karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Ada kuasa, ada dinamos, ada hal yang ajaib luar biasa. Masalahnya, maukah engkau membiarkan dia memimpinmu? Mari kita sama-sama suarakan lagi 1 Korintus 6 ayat 19-20 dengan personalisasi versi iman dan komitmen kita. Ayat 19, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah. Dan bahwa aku bukan milikku sendiri. Sebab aku telah dibeli oleh Kristus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu aku mau memuliakan Allah dengan tubuhku. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami di tempat ini.
Selidiki kami Roh Kudus. Dan tolonglah setiap jemaat Tuhan. Mungkin ada beban dan dosa yang begitu merintangi mereka untuk berlari-lari di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh, jamalah setiap hati di tempat ini. Biarlah kasih yang membara kepada Yesus. Itu membuat kami melangkah di dalam ketaatan demi ketaatan. Kalau kau katakan ampuni, kami mau dalam nama Yesus. Ampuni. Bahkan orang yang menganiaya engkau, yang memfitnahmu, yang membuat engkau begitu menderita. Ampuni. Jangan mengutuk. Tapi biarlah berkat yang keluar dari mulutmu. Beban apapun juga. Beban ketidakharmonisan. Dosa-dosa ikatan apapun juga. Biarlah kau datang kepada Tuhan di kaki salibnya. Kita katakan, aku adalah bait Roh Kudus. Allah yang tinggal di dalam. Biarlah kemuliaannya mengalir dan hanya bicara kalau bencana itu dipecahkan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, biarlah egomu dipecahkan di hadapan Tuhan. Biarlah ketinggian hatimu dipecahkan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita pertahankan dan banggakan. Semua dari Tuhan, hanya karena Tuhan. Biarlah ini juga menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan hari ini. Kami mau memandang tubuh kami telah kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Karena sebetulnya itu adalah milik-Mu. Kami mau menempatkan, memutuskan, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Hamba berdoa Tuhan, setiap kami di tempat ini sungguh disingkapkan lebih dalam tentang pengertian bait Allah. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan-ikatan kami patahkan, kami bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kecanduan dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan belenggu-belenggu ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau buang semua sakit hati di dalam nama Yesus. Bersihlah, bersihlah bait Allah ini. Bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersihkan dendam, rasa marah, rasa kecewa, rasa pahit. Kami sapu keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dupa yang harum, pujian dan penyembahan, ucapan syukur dari setiap mulut kami selalu menggema dan kami naikkan kehadirat Tuhan. Terima kasih untuk korban Yesus Kristus di kayu salib yang memungkinkan kami selalu datang dan diterima dengan tangan terbuka karena kami membawa darah Kristus. Terjadilah pemulihan di dalam nama Yesus, dan terjadilah terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan hiburkan setiap jemaat Tuhan yang sedang merasakan kesepian ataupun kehilangan. Karena kami tahu orang-orang yang terkasih yang telah bersama-sama dengan Engkau, mereka bersama-sama dengan iman mereka, tidak pernah ada kembali lagi tangisan dan ratapan lagi. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan selama-lamanya. Terpujilah namamu, mari kita berikan sorak-sorai dan katakan haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan Yesus. Layaklah disembah, layaklah ditinggikan, layaklah dimuliakan. Raja di atas segala raja, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu. Jemaat Tuhan, kau adalah orang-orang yang terpilih. Di hatimu ada darah Kristus yang menjadi meterai perjanjian baru, yaitu perjanjian bahwa semua karena kebaikan dan anugerahnya semata. Hari ini engkau telah mendengarkan suara Tuhan, dan biarlah engkau pegang, lakukan, dan Tuhan akan membawa engkau naik, membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tempat di mana engkau berada, bahkan itu gurun, akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Akan berubah setiap kain kabung menjadi sukacita yang luar biasa. Sebab dimanapun kau berada, engkau adalah saksinya. Berkat Tuhan melimpah dalam pekerjaanmu, berkat Tuhan melimpah dalam keluargamu, berkat Tuhan melimpah dalam pelayananmu, berkat Tuhan melimpah, bahkan Tuhan menjaga keluar masukmu. Tidak ada hal-hal buruk menimpa engkau, karena tangan Tuhan yang kuat itulah yang menjaga dan menuntun kau kemanapun kau pergi. Dan biarlah engkau menjadi saksi yang setia, menyatakannya dimanapun kau berada. Dan berlindung ada di tempat yang maha tinggi bersama engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, puji Tuhan.